Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan lanjutkan bahasan analisis numerik kita dengan Dirac Taylor dan diferensial numerik. Dirac Taylor merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam analisis numerik, terutama penyelesaian persamaan diferensial. Jika suatu fungsi f(x) diketahui di titik xi, dan semua turunan dari f terhadap x diketahui pada titik tersebut, maka dengan Dirac Taylor dapat dinyatakan nilai pada titik xi plus 1 yang terletak pada jarak delta x dari titik xi sebagai berikut. Bahwa fxi plus 1 itu akan sama dengan fxi ditambah dengan turunannya fxi yang pertama, f aksen xi dikalikan delta x ditambah dengan f2 aksen xi dikalikan delta x per 2 dibagi 2 faktorial ditambah f3 aksen xi atau turunan ketiganya dikalikan delta x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah dan seterusnya sampai fn aksen xi dikalikan delta x pangkat n dibagi n faktorial dan ditambah sebuah kesalahan. Kita akan mendapatkan nilai f di xi plus 1. Kita lihat contoh. Gunakan uraian Dirac Taylor orde 0 sampai orde 4 untuk memperkirakan fungsi dari fx sama dengan min 0,1 x pangkat 4 dikurangi 0,15 x pangkat 3 dikurangi 0,5 x pangkat 2 dikurangi 0,25 x ditambah 1,2. Ini fungsi polinomial orde 4. Makanya Dirac Taylor-nya juga sampai orde 4. Mulai dari xi sama dengan 0 dengan delta x sama dengan 1. Ramalkan nilai fungsinya di xi plus 1. Jadi kalau xi-nya sama dengan 0, nanti xi plus 1-nya akan sama dengan xi ditambah delta x. Jadi xi plus 1-nya akan sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nilai eksaknya kalau kita hitung itu akan sama dengan 0,2. Nah, kita coba selesaikan. Ini persamaan kita fx sama dengan min 0,1 x pangkat 4 dikurangi 0,15 x pangkat 3 dikurangi 0,5 x pangkat 2 dikurangi 0,25 x ditambah 1,2. Nah, saya coba buatkan tabel seperti ini. Tadi kita diminta menyelesaikan dari orde 0 sampai orde 4. Kita siapkan dulu tempatnya. Dirac Taylor-nya tadi ini. Bahwa fxi plus 1 sama dengan fxi plus dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan orde 0, berarti fxi plus 1 itu akan sama dengan fxi, akan sama dengan nilai ini pada saat x-nya sama dengan 0. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, ini kita isi dengan 0, 0, 0, 0, kita akan mendapatkan nanti nilai fxi plus 1-nya f pada saat x sama dengan 1 itu akan sama dengan f pada saat x sama dengan 0, sama dengan 1,2. Nah, berapa kesalahannya terhadap nilai eksak? Nilai eksaknya tadi 0,2. Hasil yang kita dapatkan adalah 1,2. Berarti kesalahannya akan sama dengan
hasil eksak kita 0,2 dikurangi dengan hasil kita 1,2. 0,2 dikurangi 1,2, kita akan mendapatkan kesalahan absolutnya terhadap nilai eksak itu sama dengan min 1. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan orde 1, berarti kita akan menggunakan dua suku kita di sini, ya, fxi ditambah f aksen xi dikalikan dengan delta x. Nah, f aksen xi nya adalah turunan pertama dari persamaan kita. Ya. Turunan pertamanya akan sama dengan min 0,4 x pangkat 3 dikurangi 0,45 x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 0,25. Nah, pada saat x sama dengan 0, kita masukkan nilai 0, 0, 0 di sini, nanti kita akan mendapatkan bahwa f aksen x-nya akan sama dengan 0,25. Nah, 0,25 kita, min 0,25 kita, ya, minus ya, sobat sipil, min 0,25 kita kalikan dengan delta x yang sama dengan 1. Berarti akan sama dengan min 0,25. Sehingga hasil kalau kita menggunakan dua suku atau orde 1 akan sama dengan 1,2 dikurangi 0,25. Akan kita dapatkan sama dengan 0,95. Berapa kesalahannya terhadap nilai eksak? Akan sama dengan 0,2 dikurangi 0,95. Kita akan dapatkan sama dengan min 0,75. Bagaimana kalau orde 2? Orde 2 berarti kita menggunakan 3 suku. Kita membutuhkan suku ketiga kita, f2 aksen xi dikalikan delta x pangkat 2 dikurangi 2 faktorial. Kita harus cari dulu turunan keduanya. Kita turunkan lagi dari turunan pertama kita. Kita dapatkan f2 aksen x-nya akan sama dengan min 1,2 x pangkat 2 dikurangi 0,9 x dikurangi 1. Kalau x-nya sama dengan 0, ya, 0, 0, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 1. Nah, min 1 kita kalikan dengan delta x pangkat 2. Delta x-nya kan 1. 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Setengah. Ya. Artinya, hasilnya nanti akan sama dengan 1,2 dikurangi 0,25 dikali 1 dikurangi 1 ya, dikalikan 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Hasil ini akan sama dengan min 0,5. Nah, hasilnya ya, untuk orde 2 itu akan sama dengan 1,2 dikurangi 0,25 dikurangi 0,5. Kita akan dapatkan sama dengan 0,45. Kesalahannya terhadap nilai eksak nanti akan kita dapatkan sama dengan 0,2 dikurangi 0,45. Kita dapatkan sama dengan min 0,25. Orde 3 berarti ditambah suku keempat, ya, f3 aksen xi ya, dikalikan delta x pangkat 3 dibagi 3 faktorial. f3 aksen xi-nya akan sama dengan, persamaannya adalah min 2,4x dikurangi 0,9. Suku keempatnya nanti akan sama dengan, kalau kita masukkan x sama dengan 0, ini kan sama dengan 0,9 ya. Sama dengan 0,9 dikalikan 1 pangkat 3 ya, delta x pangkat 3 dibagi 3 faktorial 6. Kalau diselesaikan sama dengan min 0,15. Sehingga hasilnya kita akan sama dengan 1,2 dikurangi 0,25 dikurangi 0,5 dikurangi 0,15. Kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 0,3. Kesalahannya terhadap nilai eksak akan sama dengan 0,2 dikurangi 0,3.
sama dengan min 0,1. Satu orde lagi untuk orde 4. Berarti nanti ditambah dengan f aksen 4 x ya, i dikalikan delta x pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Turunan keempatnya akan sama dengan min 2,4. Min 2,4 ini kita kalikan dengan delta x pangkat 4, 1 pangkat 4 dibagi dengan 4 faktorial akan sama dengan min 0,1. Sehingga hasilnya nanti ya, untuk orde 4 akan sama dengan 1,2 dikurangi 0,25 dikurangi 0,25 dikurangi 0,15 dikurangi 0,1. Kita akan dapatkan sama dengan 0,2. Kesalahannya akan sama dengan 0,2 dikurangi 0,2. Jadi kita akan mendapatkan hasil eksaknya dari sebuah polinomial orde 4 ini kalau kita menggunakan Dirichlet orde 4 juga. Nah, kalau kita coba gambarkan dengan grafik, ya, nah, kira-kira seperti ini. Ya. Pada saat x 0, ya, nilainya 1,2. Pada saat x i plus 1, di mana delta x-nya di sini sama dengan 1, ya. Jadi pada saat x sama dengan 1, kalau kita menggunakan orde 0, hasilnya di sini ya, fxi plus 1-nya akan sama dengan fxi sama dengan 1,2. Kalau orde 1 0,95, orde 2 0,45, orde 3 0,3, orde 4 akan sama dengan 0,2 yang sama dengan nilai eksaknya. Kita lihat contoh 2. Gunakan uraian Dirichlet orde 0 sampai orde 6 untuk memperkirakan fx sama dengan cos x di xi plus 1 sama dengan 1/3 pi berdasarkan nilai fx dan turunannya di xi sama dengan 1/4 pi. Ya, xi-nya 1/4 pi, xi plus 1-nya sama dengan 1/3 pi. Berarti delta x-nya itu sama dengan 1/3 pi dikurangi 1/4 pi. Itu akan sama dengan 1/12 pi. Nilai eksaknya dari f 1/3 pi ya, cos 1/3 pi atau cos 60 ya, akan sama dengan 0,5. Nah, kita coba selesaikan. Nah, ini delta x-nya ya. 1/3 pi dikurangi 1/4 pi sama dengan 1/12 pi. Kita coba buatkan dulu tabelnya ya. Di soal kita diminta menyelesaikan dengan orde 0 sampai orde 6. Nah, kita lihat ini Dirichlet kita ya. Kalau kita menggunakan orde 0 berarti kita hanya menggunakan satu suku saja. Nanti fxi plus 1 itu akan sama dengan fxi. Ya, jadi di xi plus 1 sama dengan 1/3 pi itu akan sama dengan di xi sama dengan 1/4 pi. Ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaan kita ini kan cos x ya. Berarti nanti di orde 0 itu akan kita cari nilainya itu dari cosinus 1/4 pi. Cosinus 1/4 pi itu sama dengan 0,707107. Epsilon E-nya berapa? Epsilon E-nya akan kita dapatkan dari hasil eksak kita 0,5 dikurangi dengan hasil perkiraan kita pada orde 0 dibagi dengan hasil eksak kita 0,5 dikurangi 0,707107 dibagi 0,5, kita akan dapatkan sama dengan 41,421356.
Epsilon A-nya, karena kita baru mempunyai satu hasil dari order 0, berarti belum bisa kita dapatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan order 1. Kita pakai dua suku. Yang diperlukan di sini adalah turunan pertama dari fxi kita dikalikan dengan delta x. Fungsi kita adalah cos x. Turunan pertamanya akan sama dengan min sin x. Jadi nanti hasil yang kita dapat itu kita dapatkan dari cosinus 1/4 pi ya, dikurangi turunan pertamanya atau ditambah turunan pertamanya ya, di mana turunan pertamanya adalah min sinus ya, berarti nanti cos x dikurangi sinus x delta x ya. Cos 1/4 pi dikurangi sin 1/4 pi dikalikan 1/12 pi. Itu hasilnya akan sama dengan min 0,185120. Jadi kalau kita punya hasil sebelumnya di sini adalah 0,707107 dikurangi 0,185120, kita akan dapatkan hasil dengan order 1 itu sama dengan 0,521987. Epsilon E-nya akan sama dengan 0,5 dikurangi 0,521987 dibagi 0,5. Kita akan dapatkan epsilon E-nya sama dengan 4,397332. Epsilon A-nya akan kita dapatkan dari hasil baru kita dikurangi hasil lama kita dibagi hasil baru kita. Hasilnya akan sama dengan 35,464531. Orde 2, berarti kalau orde 2 kita tambah lagi dengan suku ketiganya, turunan kedua ya, dari fungsi kita. Kita di sini punya cosinus x, turunannya min sinus x, turunan keduanya min cos x. Nilainya di sini akan sama dengan nanti adalah cos 1/4 pi dikalikan pi per 12 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Hasilnya di sini, hasil suku ketiganya adalah min 0,024233. Sehingga hasil kalau kita menggunakan orde 2 itu akan sama dengan ya, 0,707107 dikurangi 0,185120 dikurangi 0,024233. Kita akan dapatkan hasilnya itu sama dengan 0,497754. Epsilon E-nya kita akan dapatkan dari 0,5 dikurangi 0,497754 dibagi 0,5 kali 100%. Kita dapatkan sama dengan 0,449102. Epsilon A-nya kita dapatkan dari hasil baru kita dikurangi hasil sebelumnya dibagi dengan hasil baru kita. Kita akan dapatkan sama dengan 4,868297. Kita lanjutkan dengan order 3. Berarti kita butuh suku keempat. Ada suku keempat di sini. F3 aksen XI dikalikan delta X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Tadi turunan keduanya adalah min cos X. Berarti turunan ketiganya adalah sin X. Nah, kita akan dapatkan hasilnya dari suku keempatnya itu adalah sinus 1/4 pi dikalikan 1/12 pi pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Hasilnya itu sama dengan 0,002115. Sehingga hasil kalau kita menggunakan orde 3 itu sama dengan 0,707107 dikurangi 0,185120 dikurangi 0,024233
ditambah 0,002115. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0,499869. Epsilon E-nya akan sama dengan 0,5 dikurangi 0,499869 dibagi 0,5. Kita dapatkan sama dengan 0,026181. Epsilon A-nya sama dengan hasil baru kita dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil baru kita. Kita dapatkan sama dengan 0,423042. Kita lanjutkan dengan orde 4. Berarti kita butuh suku kelima. Suku kelima kita akan sama dengan turunan keempatnya F4 aksen XI dikalikan dengan delta X pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Turunan keempatnya adalah cosinus X, sehingga kita dapatkan dari suku kelima itu hasilnya akan sama dengan cos 1/4 pi dikalikan 1/12 pi pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Sehingga nanti hasil dengan orde 4 itu akan sama dengan 0,707107 dikurangi 0,185120 dikurangi 0,024233 ditambah 0,002115 ditambah 0,000139. Kita akan dapatkan hasilnya akan sama dengan 0,500008. Epsilon E-nya sama dengan 0,5 dikurangi 0,500008 dibagi 0,5. Akan kita dapatkan epsilon E-nya sama dengan min 0,001210. Epsilon A-nya akan kita dapatkan dari hasil baru kita dikurangi hasil lama kita dibagi hasil baru kita. Kita akan dapatkan sama dengan 0,027681. Bagaimana dengan orde 5? Orde 5 berarti kita butuh suku ke-6. Suku ke-6 kita akan sama dengan turunan kelimanya F5 aksen XI dikalikan delta X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Turunan kelimanya adalah min sinus X. Berarti akan kita dapatkan dari min sinus 1/4 pi dikalikan 1/12 pi pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Suku ke-6 kita punya nilai min 0,000008. Sehingga hasilnya nanti akan kita dapatkan sama dengan 0,707107 dikurangi 0,185120 dikurangi 0,024233 ditambah 0,002115 ditambah 0,000139 dikurangi 0,000008. Kita dapatkan sama dengan 0,5. Epsilon E-nya akan sama dengan 0,5 dikurangi 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 0. Epsilon A-nya akan kita dapatkan sama dengan hasil baru kita dikurangi hasil sebelumnya dibagi dengan hasil baru kita. Kita dapatkan sama dengan 0,001449. Sekarang kita lanjutkan dengan diferensial numerik. Dari Taylor sebelumnya, kalau kita hanya menggunakan orde 1, dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini. Hanya ada dua suku saja, bahwa fxi plus 1 sama dengan fxi ditambah f aksen xi delta x. Atau df dx sama dengan turunan pertamanya, f aksen xi itu akan sama dengan fxi plus 1 dikurangi, ini kan pindah ruas ke kiri, dikurangi dengan fxi dibagi dengan delta x. Nah, rumus ini atau bentuk diferensial ini disebut dengan diferensial maju orde 1. Orde 1 karena kita pakai dua suku,
Diferensial maju karena kita menggunakan titik XI dan XI plus 1. Jika data yang digunakan ada pada titik XI dan XI min 1, ini disebut dengan diferensial mundur. Dan di retailernya menjadi seperti ini, ya, bahwa fxi min 1 itu sama dengan fxi dikurangi f aksen xi delta x ditambah dan seterusnya. Kalau kita hanya pakai dua suku saja, ya, bentuknya menjadi seperti ini. Kalau kita mencari berapa f aksen xi-nya, itu akan sama dengan fxi dikurangi fxi min 1 dibagi delta x. Ini adalah bentuk untuk diferensial mundur orde 1. Kemudian kalau kita menggunakan datanya itu adalah dari fungsi di titik xi min 1 dan xi plus 1. Ya. Ini yang tadi yang xi plus 1, ini yang fxi min 1 ya. Ini dari retailernya yang orde 1 dan orde 1. Nah, kalau dua persamaan retailer ini kita kurangi, ya kita akan mendapatkan nanti fxi plus 1 min fxi min 1 itu akan sama dengan 2 f aksen xi dikalikan delta x. Nah, yang kita carikan ini f aksen xi nya akan kita dapatkan dari fxi plus 1 min fxi min 1 dibagi dengan 2 delta x. Nah, ini disebut dengan diferensial terpusat. Ya, diferensial terpusat orde 1. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan diferensial. Diferensial adalah garis singgungnya. Jadi kalau kita punya kurva soal seperti ini, ya, kita mau mencari berapa turunan pertamanya di titik I. Ya. Kalau kita selesaikan secara analitis, ya, kita akan mendapatkan garis singgung yang hitam ini, garis singgung di I. Kalau kita menggunakan diferensial maju, ya, kita punya I dan I plus 1 sejauh delta X. Nah, pada saat I plus 1, ya, nilai fungsinya kan ada di sini. Nah, nanti turunan pertamanya atau garis singgungnya akan menghubungkan titik di fxi plus 1 dan titik di fxi. Kita dapatkan nanti garis singgungnya atau garisnya ini adalah yang ini, yang merah, diferensial maju. Ada kesalahan sebesar ini kan, ini yang eksaknya, ini yang diferensial majunya. Kalau kita menggunakan diferensial mundur, kita punya dari data xi dan xi min 1. Kita menghubungkan titik di fxi dan fxi min 1. Kita dapatkan garis biru ini. Ada kesalahan juga cukup besar. Nah, kalau kita menggunakan diferensial terpusat, kita menggunakan data di xi plus 1 dan xi min 1. Ya, jadi garisnya nanti menghubungkan nilai fungsi di xi min 1 dan nilai fungsi di xi plus 1. Ya, garisnya yang coklat ini. Kalau kita bandingkan antara yang diferensial maju, diferensial mundur, dan diferensial terpusat, yang kemiringannya mirip dengan kemiringan dari garis singgung eksaknya adalah yang terpusat. Jadi kalau sobat sipil ingin mendapatkan ketelitian yang bagus, ya, kita harus menggunakan diferensial terpusat. Selain itu juga kita bisa meningkatkan ketelitian kita dengan membuat delta X kita ini sekecil mungkin. Kita lihat contoh. Gunakan perkiraan diferensial maju, mundur, dan terpusat untuk memperkirakan turunan pertama dari fx sama dengan min 0,1 kali x pangkat 4 dikurangi 0,15 x pangkat 3 dikurangi 0,5 x pangkat 2 dikurangi 0,25 x ditambah 1,2 pada x sama dengan 0,5 dengan menggunakan ukuran langkah delta X 0,25. Nilai eksaknya adalah min 0,9125.
Kita coba selesaikan. Ini adalah fungsi yang mau kita cari ya. Tadi xi-nya itu adalah 0,5. Jadi kalau xi-nya sama dengan 0,5, xi min 1-nya akan sama dengan 0,25 karena delta x-nya kan 0,25. 0,5 dikurangi 0,25. Nilai pada saat xi min 1 akan sama dengan 1,103515. Jadi kita dapatkan dengan memasukkan 0,25 ke persamaan kita. Xi-nya 0,5 ya. Nilai fxi-nya sama dengan 0,925. Kita dapatkan dengan memasukkan 0,5 ke dalam persamaan kita. Xi plus 1-nya akan sama dengan 0,5 ditambah 0,25, 0,75. Fxi plus 1-nya akan sama dengan 0,636328. Kita dapatkan dengan memasukkan 0,75 ke dalam persamaan kita. Nah, kalau kita menggunakan diferensial maju, ya, kita akan menggunakan data di fxi plus 1 dan fxi. Ya. Fxi plus 1 0,636328 dikurangi fxi 0,925 dibagi delta x. Kita dapatkan sama dengan min 1,154688. Berapa kesalahan relatifnya terhadap nilai eksak, ya, epsilon E-nya, akan kita dapatkan dari hasil eksak kita, ya, min 0,9125 dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan di sini, ya, kita bagi dengan hasil eksak kita. Kita akan dapatkan sama dengan min 26,54%. Nah, kalau kita menggunakan diferensial mundur, ya, kita akan menggunakan data di xi dan xi min 1, ya, sehingga hasilnya akan sama dengan, ya, data kita di fxi 0,925 dikurangi dengan data kita di xi min 1, 1,103515 dibagi dengan delta x 0,25. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 0,714060. Epsilon E-nya akan sama dengan min 0,9125 nilai eksak kita dikurangi dengan min 0,414060 dibagi min 0,9125. Kita dapatkan epsilon E-nya akan sama dengan 21,75%. Dan satu lagi, ya, kalau kita menggunakan diferensial terpusat, kita akan menggunakan data kita di fxi plus 1 dan fxi min 1. Ya. Sehingga akan kita dapatkan dari nilai kita di fxi plus 1, 0,636328, dikurangi dengan nilai kita di xi min 1, 1,103515, dibagi dengan 2 kali delta x, 2 kali 0,25. Kita akan dapatkan sama dengan 0,934374 minus, ya. Epsilon E-nya akan kita dapatkan dari nilai eksak kita min 0,9125 dikurangi dengan min 0,934374 dibagi dengan min 0,9125. Kita dapatkan epsilon E-nya sama dengan min 2,4%. Kesalahan relatif terhadap nilai absolutnya sama dengan 2,4%. Jika dibandingkan dengan diferensial maju yang 26%, diferensial mundur yang juga 20%-an, ya, kita bisa melihat di sini dengan diferensial terpusat kesalahannya itu jauh lebih kecil. Hasil yang kita dapat itu jauh lebih mendekati eksak. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini terkait dengan Dirichlet Taylor dan diferensial numerik. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.